Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Foreign Currency Financial Statement. Sebelum itu, kami beranggotakan yang pertama adalah Lailatul Nafia dengan NPM Mahir 004, lalu ada Rizky Aprilia Saputri dengan NPM Mahir 032, lalu ada Rafandika dengan NPM Akhir 059 dan Nadia Febrinta dengan NPM Akhir 148. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Nafia dengan NPM Akhir 004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsional currency konsep, di mana mata uang fungsional merupakan suatu mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Mata uang secara dominan itu mempengaruhi harga jual barang dan jasa entitas, serta mata uang yang digunakan untuk menghasilkan dan mengeluarkan arus kasnya. Lalu di sini ada penentuan mata uang fungsional. Yang pertama, ada arus kas dan pembayaran. Jadi, apakah arus kas itu terkait dengan aset dan liabilitas, denominasi, dan diselesaikan dengan mata uang lokal atau mata uang asing. Jika dalam mata uang lokal, mata uang lokal kemungkinan besar merupakan mata uang fungsional. Lalu ada harga jual, di mana apakah harga jual itu ditentukan oleh persaingan lokal atau regulasi, bukan oleh perubahan kurs valuta asing jangka pendek atau pasar global. Jika demikian, mata uang lokal mungkin merupakan mata uang fungsional. Lalu yang ketiga ada pasar dan kontrak penjualan, di mana pasar penjualan yang didominasi oleh negara induk atau kontrak penjualan yang denominasi dalam mata uang induk. Mungkin itu menunjukkan bahwa mata uang induk adalah mata uang fungsional. Lalu ada biaya dan pengeluaran, di mana biaya signifikan seperti tenaga kerja, bahan baku, yang sebagian besar merupakan biaya lokal, menunjukkan bahwa mata uang lokal itu berfungsi. Lalu ada pembiayaan. Jika pembiayaan sebagian besar denominasi dalam mata uang lokal dan entitas dapat membayar mata uang dari operasi, mata uang lokal kemungkinan berfungsi. Lalu ada transaksi antar perusahaan, di mana volume tinggi transaksi antar perusahaan dan perjanjian dapat menunjukkan bahwa mata uang induk itu berfungsi. Lalu ada application of the functional currency concept, di mana konsep mata uang itu menentukan metode yang digunakan untuk mengonversi laporan keuangan anak perusahaan asing ke dalam mata uang pelaporan perusahaan induk, yaitu metode konversi atau metode penilaian uang. Yang pertama ada metode Kurzeit ini atau metode konversi, di mana metode ini digunakan ketika mata uang fungsional adalah mata uang lokal atau entitas independen. Tujuannya adalah untuk mengukur dampak kurs valuta asing terhadap investasi bersih induk perusahaan. Aset dan liabilitas dikonversi menggunakan kurs valuta asing saat ini. Sementara item laporan laba rugi itu dikonversi menggunakan kurs valuta asing rata-rata. Keuntungan atau kerugian valuta asing atau penyelesaian konversi tidak dimasukkan ke dalam laba bersih, tetapi dicatat dalam akumulasi pendapatan komprehensif lainnya dalam ekuitas. Lalu ada metode waktu atau penilaian uang, di mana metode ini digunakan ketika mata uang fungsional adalah mata uang induk atau entitas. Tujuannya adalah untuk menghasilkan laporan keuangan seolah-olah dicatat dalam mata uang induk. Aset atau liabilitas moneter itu dikonversi menggunakan kurs valuta asing saat ini, sementara item non moneter itu dikonversi menggunakan kurs valuta asing historis. Keuntungan atau kerugian valuta asing dihitung dan diakui langsung dalam laba bersih konsolidasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprilia Saputri dengan NPM Mahir 032. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai bab 14 di subbab 14.3 Foreign Entities Operating in Highly Inflationary Economies. Di subbab 14.3 ini menjelaskan bahwa ketika suatu entitas asing berada di negara dengan inflasi kumulatif sekitar 100% atau lebih selama 3 tahun, negara tersebut dianggap highly inflationary economy. Dalam kondisi seperti ini, local currency ini tidak lagi dapat digunakan sebagai functional currency karena nilai tidak stabil dan terus menurun, sehingga GAAP mewajibkan penggunaan reporting currency sebagai functional currency. Oleh karena itu, laporan keuangan entitas asing harus di remeasure menggunakan temporal method dengan aset dan kewajiban moneter memakai current rate. Aset non moneter ini memakai historical rate serta selisih kurs yang muncul langsung diakui dengan income, bukan di OC. Nah, ketentuan ini memastikan laporan konsolidasian tetap mencerminkan dampak ekonomi sebenarnya dan dari hiperinflasi terhadap perusahaan. Selanjutnya yaitu business combination, menjelaskan bahwa dalam kombinasi bisnis dengan entitas asing, seluruh aset dan liabilitas teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi harus terlebih dahulu disesuaikan ke nilai wajar dalam mata uang lokal. Kemudian diterjemahkan ke dolar Amerika Serikat menggunakan kurs pada tanggal akuisisi, sehingga laporan konsolidasi mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya pada saat pengambil alihan. Selisih antara harga perolehan investasi dan nilai wajar bersih aset yang telah diterjemahkan tersebut dicatat sebagai goodwill atau bargain purchase sesuai ketentuan GAAP. Jika pembukuan entitas asing dilakukan dalam functional currency-nya, penyesuaian nilai wajar yang dialokasikan ke aset tertentu akan tetap dinyatakan dalam mata uang lokal dan diterjemahkan dengan current rate pada setiap periodenya, sehingga fluktuasi nilai tukar akan menghasilkan penyesuaian pada other comprehensive income atau OC. Nah, sebaliknya, jika pembukuan tidak menggunakan functional currency, maka seluruh selisih fair value atau book value dalam dan diamortisasinya harus di remeasure menggunakan historical exchange rate. Nah, sehingga dampak perubahan kurs tidak masuk ke OC tetapi ke laba rugi bila relevan. Nah, selain itu, perhitungan non-controlling interest atau NCI-nya juga wajib menggunakan laporan entitas yang telah diterjemahkan atau di remeasure, termasuk seluruh penyesuaian nilai wajar, agar proporsi kepemilikan yang tidak dikendalikan mencerminkan nilai yang tepat dalam laporan konsolidasinya. Untuk yang pertama ini kan membahas tentang metode current rate ya. Nah, metode ini tuh digunakan ketika functional currency dari anak perusahaan bukan merupakan reporting currency dari induk perusahaan. Nah, misalnya anak perusahaan ini menggunakan British Pounds. Nah, sementara induknya ini perusahaan ini melakukan dalam US dollar. Nah, dalam metode ini ada aturan translation yang harus kita ikuti. Nah, yang pertama ada semua aset dan liabilitas ini ditranslasi menggunakan exchange rate pada tanggal neraca atau yang disebut juga dengan current rate. Nah, yang kedua, semua pos dalam laporan laba rugi itu ditranslasi menggunakan average exchange, yaitu rate selama periode akuntansi. Untuk yang ketiga ini, dividen translasi menggunakan exchange rate pada saat dividen tersebut dibayarkan. Nah, untuk yang ekuitasnya, yaitu pemegang saham pada ekuitas, itu ada perlakuan khususnya. Nah, yang pertama itu bisa capital stock dan additional paid in capital. Ini tetap menggunakan exchange rate pada saat akuisisi atau historical rate. Nah, yang untuk yang retained earnings ending balance itu tidak ditranslasi lagi setelah diakuisisi. Nah, kenapa? Karena saldo retained earnings sudah terdiri dari komponen-komponen yang telah ditranslasi sebelumnya. Nah, yaitu retained earnings saat akuisisi ditambah income dikurangi dividen yang semuanya sudah dalam bentuk dolar.
Nah, untuk yang slide kedua ini eh, apa membahas tentang transaction worksheet Star Company Ltd pada tahun 2017. Eh, nah, untuk membahas aset itu kita menggunakan current rate yaitu 1,40 dolar. Nah, untuk penjelasannya yaitu cash ada 110.000 menjadi 154.000 dolar. Nah, untuk akun receivable-nya 80.000 euro menjadi 112.000 dolar. Dan untuk inventories-nya yaitu 120.000 euro menjadi 168.000 dolar. Nah, untuk plan asetnya yaitu 100.000 euro menjadi 140.000 dolar. Dan ada advance to pay yaitu 60.000 euro yang menjadi 84.000 dolar. Nah, setelah semua aset ditranslasi dengan rate yang sama yaitu 1,40 dolar, ini adalah current rate pada tanggal neraca. Nah, untuk income statement-nya kita itu menggunakan average rate yaitu 1,45 dolar. Untuk penjelasannya yaitu ada sales 540.000 dolar menjadi 783.000 dolar, dan untuk cost of sale-nya yaitu 270.000 euro menjadi 391.500 dolar. Nah, semua operating expense ini juga ditranslasi dengan rate 1,45 dolar. Nah, ada juga exchange-nya gain yaitu 4.000 euro yang menjadi 5.800 dolar. Nah, untuk average rate ini digunakan untuk mengapproximate exchange rate yang berlaku sepanjang periode. Nah, untuk balancing itemnya yaitu setelah pos ditranslasi kita itu akan menemukan bahwa debit dan kredit itu tidak balance. Nah, selisihnya itu sebesar 28.600 dolar. Nah, ini itu disebut dengan akumulasi other comprehensive income atau disebut juga dengan equity adjustment from translation. Nah, angka ini tuh bisa juga dihitung dari selisih total debit dan kredit setelah translation. Nah, ini juga itu ada konsekuensi natural dari penggunaan exchange rate yang berbeda-beda. Untuk yang slide ketiga ini membahas tentang equity method accounting untuk foreign subsidiary. Pada learning objective 14,6 sampai 14,7 itu menjelaskan bagaimana induk perusahaan PAT Corporation ini mencatat investasinya di Star Company menggunakan equity metodenya. Nah, untuk yang pertama-tama ini kan pencatatan dividen. Nah, ketika Star membayar dividen sebesar 30.000 euro dan pada saat pembayaran exchange rate adalah 1,42 dolar, maka dijelaskan bahwa dividen dalam dolar ini 30.000 euro dikali 1,42 dolar menjadi 42.600 dolar. Nah, jurnal debit cash yaitu 42.600 dolar dan kreditnya itu investment in Star yaitu 42.600 dolar. Nah, untuk penjelasan tadi itu perlu diingat bahwa dividen ditranslasi ini dengan exchange rate pada saat pembayaran, bukan current rate atau average rate-nya. Nah, untuk pengakuan income-nya yaitu pengakuan income dan translation adjustment ini PA4 harus mencatat debit investmentnya Star itu sebesar 93.200 dolar. Lalu ada debit other comprehensive income yaitu equity adjustment yaitu 28.600 dolar. Sedangkan kredit income-nya dari Star yaitu 121.800 dolar. Nah, jurnal ini itu melakukan dua hal sekaligus yaitu pertama ada mencatat 100% dari net income anak perusahaan yang sudah ditranslasi yaitu 121.800 dolar. Nah, sedangkan yang kedua ini mencatat unrealized loss on realization sebesar 28.600 dolar sebagai other comprehensive income, bukan di laba rugi. Nah, intinya net efek ke investment account ini adalah 121.800 dolar dikurangi 28.600 dolar sama dengan 93.200 dolar. Nah, ini tuh juga mencerminkan kenaikan nilai investment setelah memperhitungkan translation loss-nya. Nah, untuk slide keempat ini kan membahas tentang amortisasi paten yaitu excess fair value allocation. Pada slide ini itu menjelaskan bahwa di kasus PET ini membayar 525.000 dolar untuk Star. Nah, sementara book value Star hanya 375.000 dolar. Nah, kelebihannya kan ada 150 dolar ya. Nah, ini tuh dialokasikan ke paten yang tidak tercatat di buku Starnya. Nah, intinya di bawah current rate metode perhitungan paten ini harus dalam local currency unit atau LCU-nya dalam hal British Pounds-nya.
Nah, kita akan mengonversi dulunya, yaitu ada excess paid yaitu $150.000, ada exchange rate size akuisisi yaitu $1,50. Nah, paten dalam poundsnya yaitu $150 dibagi $1,50 sama dengan 100.000 euro dengan umur 10 tahun. Nah, untuk amortisasi tahun 2017, yang pertama ada amortisasi per tahun 100.000 euro dibagi 10 tahun sama dengan 10.000 euro. Nah, kita translate dengan average yaitu 10.000 euro dikali $1,45 sama dengan 14.500. Nah, untuk jurnalnya di debitnya itu ada income from start yaitu $14.500. Lalu ada juga di debitnya juga ada OC, equity adjustment yaitu $9.500. Nah, sedangkan di kreditnya ada investment in start yaitu $24.000. Ada $24.000 ya. Itu totalnya dari mana? Karena $24.000 ini ada translation adjustmentnya. Nah, untuk equity adjustment pada patennya yaitu ada beginning patent yaitu 100.000 euro dikali $1,50 sama dengan $150.000. Setelah amortisasi 100.000 euro dikurangi 10.000 euro sama dengan 90.000 euro. Nah, sedangkan ending patennya yaitu 90.000 euro dikali 1,40 current rate-nya yaitu sama dengan 126.000 euro. Nah, untuk penurunan dalam dolarnya yaitu $150.000 dikurangi $126.000 sama dengan $24.000. Nah, dari 24.000 ini itu kan ada hasilnya yaitu ada $14.500 ini adalah amortisasi masuk laba rugi. Nah, sedangkan 9.500 itu adalah translation adjustment yaitu masuk OC-nya. Nah, intinya paten ini mengalami penurunan nilai karena dua faktor yaitu ada amortisasi dan perubahan exchange rate-nya. Dan untuk yang slide terakhir ini membahas tentang rekonsiliasi investment in start account. Nah, intinya pada slide ini itu merangkum semua transaksi yang mempengaruhi investment account selama tahun 2017. Yang pertama ada rekonsiliasi investment balance dari awal sampai akhir tahun. Yang pertama ada investment cost per 31 Desember 2016 yaitu ada $525.000. Nah, ini itu harga beli awal. Yang kedua ada less dividend recovered yaitu $42.600. Ini itu mengurangi investment karena PET sudah menerima kasnya. Yang ketiga ada add equity in net income yaitu $121.800 yaitu bagian PET atas laba STAR. Yang keempat ada less-nya yaitu unrealized loss on translation yaitu $28.600. Ini tuh kerugian dari perusahaan Cars. Yang kelima ada less patent amortization yaitu $14.500 yaitu ini itu beban amortisasi patennya. Yang keenam ada less translation loss on patent yaitu $9.500 yaitu ini kerugian translasi khusus patennya. Yang ketujuh investment balance per 31 Desember 2017 sama dengan $551.600. Nah, jadi investment ini naik dari $525.000 menjadi $551.600. Kenaikan ini bersihnya itu $26.600. Nah, untuk equity adjustmentnya yaitu kan ada komponen equity adjustmentnya yang totalnya $38.100. Nah, untuk penjelasannya yaitu ada $28.600. Ini itu equity adjustment dari Star Company sendiri. Sedangkan 9.500 ini ada translation adjustment khusus untuk patennya. Nah, kedua komponen ini dilaporkan dalam order comprehensive income di pembukuan PET Corporation. Nah, bukan di laba rugi ya. Nah, ini itu sesuai dengan accounting standarnya yang memisahkan realized income dengan unrealized gains of loss dari transaksinya. Untuk Perkenalkan, saya Nati Febriana Akila Putri dan NPM Akhir 148. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab 8 yaitu untuk konsolidasi. Tujuan ke-8 dalam bab ini adalah memahami bagaimana konsolidasi itu dilakukan ketika laporan keuangan anak perusahaan dikonversi dengan temporal method maupun current rate method. Konsolidasi bukan sekedar hanya menggabungkan angka, tapi bagaimana juga angka-angka itu diterjemahkan agar laporan induk benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang mendasari. Kalau fungsional currency anak perusahaan adalah mata uang lokal, maka perusahaan itu
menggunakan current rate method, sedangkan semua aset dan liabilitas diterjemahkan dengan kurs akhir periode. Sedangkan pendapatan dan beban biasanya dengan kurs rata-rata sepanjang tahun. Selisih kurs yang muncul tidak langsung masuk ke dalam laba rugi, melainkan ditampung di bagian ekuitas, tepatnya di Other Comprehensive Income atau OC. Dengan cara ini, fluktuasi kurs dianggap sebagai bagian dari investasi jangka panjang induk, bukan arus kas yang langsung memenuhi laba tahun berjalan. Kemudian sebaliknya, kalau functional currency ditetapkan sebagai dolar Amerika Serikat, maka kita menggunakan temporal method. Di sini aset moneter seperti kas dan piutang diremeasured dengan kurs akhir, sedangkan aset non-moneter seperti persediaan atau aset tetap dimeasured dengan kurs historis. Selisih kurs yang muncul langsung masuk ke dalam laba rugi konsolidasi. Artinya, temporal method menekankan bahwa perubahan kurs yang punya dampak secara langsung terhadap arus kas induk, sehingga hasil konsolidasi lebih sensitif terhadap pergerakan nilai tukar. Nah, untuk memperjelas, di sini ada studi kasus dari Pat Corporation yang membeli seluruh saham Star Company di Inggris. Pat membayar sebesar $525.000 untuk akuisisi, sementara nilai buku bersih dari Star dalam pound sterling sama dengan nilai wajarnya. Misalnya, aset Star sebesar €350.000 dan liabilitas sebesar €25.000, sedangkan ekuitas bersih sebesar €325.000 dengan kurs saat ini akuisisi yaitu sebesar $1,50 per euro. Nilai ekuitas bersih Star dalam dolar adalah $487.500, hasil dari 325 dikali dengan 1,50. Karena Pat membayar $525.000, ada selisih sebesar $37.500 yang dicatat sebagai goodwill. Bagaimana dengan hasil konsolidasi berbeda tergantung metode? Jika functional currency Star adalah pound sterling, itu menggunakan current rate method, yaitu semua aset dan liabilitas diterjemahkan dengan kurs akhir periode. Jika functional currency Star adalah dolar AS atau temporal method, aset non-moneter seperti persediaan atau aset tetap diremeasured dengan kurs historis, sehingga nilai ekuitas tetap sama. Tapi, aset moneter seperti kas atau piutang diremeasured dengan kurs akhir. Selisih kurs dari pos-pos moneter langsung masuk ke laba rugi konsolidasi sebagai exchange gain atau loss. Dari perhitungan tersebut, terlihat bahwa metode yang dipakai menghasilkan laporan konsolidasi yang berbeda juga. Current rate method menempatkan dampak kurs di ekuitas, sedangkan temporal method menempatkannya di laba rugi. Studi kasus Pat dan Star menunjukkan bahwasannya pilihan functional currency bukan hanya soal teknis, tapi juga punya konsekuensi besar terhadap wajah laporan konsolidasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai subbab 9, yaitu memahami bagaimana perusahaan induk mencatat hedge atas net investment di anak perusahaan, baik dengan current rate method maupun temporal method. Hedge di sini biasanya berupa instrumen derivatif atau pinjaman dalam mata uang asing yang sengaja dilakukan induk untuk melindungi nilai investasinya dari fluktuasi kurs. Kalau functional currency anak perusahaan adalah mata uang lokal, maka laporan dikonversi dengan current rate method. Selisih kurs dari transaksi tidak masuk ke dalam laba rugi, melainkan ditampung di ekuitas, tepatnya di Other Comprehensive Income atau OC. Karena itu, keuntungan atau kerugian dari hedge atas net investment juga harus dicatat konsisten, masuk ke ekuitas, bukan laba rugi. Logika sederhananya, transaksi sendiri itu tidak mempengaruhi laba rugi sampai investasi dijual, maka hedge-nya pun diperlakukan dengan sama. Sebaliknya, kalau functional currency anak perusahaan adalah dolar Amerika Serikat, maka laporan dikonversi dengan temporal method. Di sini selisih kurs dari remeasurement masuk ke laba rugi konsolidasi. Maka keuntungan atau kerugian dari hedge atas net investment juga masuk ke dalam laba rugi. Supaya hal tersebut tidak terjadi mismatch antara efek kurs dan juga efek lindung nilai atau efek hedge. Untuk memperjelas, di sini kita memiliki ilustrasi kasus, yaitu dari Pat Corporation memiliki investasi bersih
di Star Company sebesar 325.000. Kurs awal saat akuisisi adalah 1,50 sehingga nilai investasi dalam dolar adalah 487.500. Pada akhir tahun, kurs turun menjadi 1,40 sehingga nilai investasi turun menjadi 455.000. Ada selisih kurs sebesar 32.500. Jika menggunakan current rate method, selisih kurs 32.500 dolar dicatat sebagai translation adjustment di ekuitas. Jika PAT juga melakukan hedge dengan pinjaman 325.000, maka keuntungan dari hedge juga masuk ke ekuitas, sehingga efek kurs dan efek hedge saling menutup di other comprehensive income. Jika menggunakan temporal method, yaitu selisih kurs sebesar 32.500 dolar langsung masuk ke laba rugi sebagai exchange loss. Hedge atas investasi bersih juga masuk ke dalam laba rugi sehingga efek kurs dan efek hedge saling menutup di income statement. Perbedaan di sini apabila menggunakan current rate method dia menutup di OC, dan apabila menggunakan temporal method dia menutup income statement. Jadi inti dari sebab 9 ini adalah konsistensi dari keadaan ataupun laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Hedge atas net investment harus mengikuti jalur yang sama dengan selisih kurs dari metode yang dipakai. Dengan begitu, laporan konsolidasi tetap seimbang, tidak menimbulkan mismatch, dan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan induk dan juga anak. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.